Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mencoba untuk menggantikan pendoa yang pada saat ini belum juga online. Dan mari kita persiapkan diri kita dengan bersama-sama memuji nama Tuhan, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku setiap orang yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Memang Ibu Bapak Saudara sekalian, teks ini dilanjutkan dengan ayat lainnya. Dan pikulah kuk yang kuberikan kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pergumulan yang kita hadapi, yakinlah ada Tuhan yang senantiasa hidup dan bersama-sama dengan masalah dan pergumulan kita, bahkan menyertai kita. Apalagi kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, kita sekalian yang mau melayani Tuhan dalam sepanjang hidup dan kehidupan kita. Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita rendahkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, bersatu hati kami untuk berdoa bersama. Berdoa untuk pergumulan COVID Corona 19 ini. Berdoa untuk segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satgas yang ada di dalamnya, sampai tingkat provinsi, sampai tingkat kota madya dan kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai lingkungan atau RT dan RW. Secara khusus untuk di Sumatera Utara dan Provinsi Nangro, Aceh Darussalam. Tuhan yang mengasihi kami, biarlah semua proses ini dapat dikerjakan, dilakukan dengan baik. Segala upaya yang dilakukan pemerintah, Tuhan berkatilah dalam proses ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa juga secara khusus untuk orang-orang yang mengalami pergumulan virus corona ini. Mereka yang dalam status ODP, PDP, yang sudah terjangkit COVID-19, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan senantiasa di dalamnya. Yakinkanlah mereka bahwa di samping dokter, obat-obatan, para medis menolong, ada Tuhan sumber kekuatan, ada Tuhan sumber pertolongan mereka. Sehingga mereka boleh sungguh berharap dan sungguh memuliakan nama Tuhan dalam pergumulan yang dihadapi dan dialaminya. Tuhan yang mengasihi kami, keluarganya,
Biarlah Tuhan kuatkan, hiburkan, khususnya keluarganya, di mana mereka harus berpisah dalam sesama anggota keluarga karena proses isolasi. Berdoa untuk mereka yang sedang berduka cita karena keluarga mereka sudah dipanggil Tuhan karena terjangkit COVID-19 ini. Sedangkan mereka tidak bisa memakamkan secara dengan layaknya karena peraturan yang dibuat pemerintah, yang tentunya untuk kebaikan kami. Berikan kekuatan, penghiburan kepada mereka Tuhan dalam pergumulan yang dihadapi dan dialaminya. Masa-masa sulit harus mereka lalui, masa-masa berat harus mereka lalui. Biarlah masa yang sulit dan berat ini mereka bisa menghadapinya, bisa menjalaninya di dalam dan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau berdoa pada saat ini dalam rasa syukur kalau sudah cukup banyak orang juga yang boleh sembuh dan terbebas dari COVID-19. Biarlah dengan kesembuhan mereka, dengan kesaksian mereka, mereka bisa memberikan kekuatan dan pengharapan kepada yang masih tertular, terjangkit COVID, bahwa ada Tuhan, ada pertolongan Tuhan, sumber pengharapan yang akan menolong dan memampukan mereka dalam pergumulan yang mereka hadapi, dalam pergumulan yang mereka alami. Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur juga kalau dokter, para perawat, obat-obatan, alat kesehatan, Tuhan sudah pakai mereka. Tuhan sudah pakai untuk menolong proses ini. Juga pegawai-pegawai lainnya, ambulans dan lain sebagainya, yang masih bekerja keras, di kekuatan mereka masih punya. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih, oh terima kasih. Dan saatnya sekarang kami mau bersyukur juga. Kalau kami yang di rumah masih sehat, masih kuat, masih bisa menghadapi hari-hari pergumulan hidup kami ini. Di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau masa kami di rumah, kami boleh saling menguatkan iman, menumbuhkan iman, menumbuhkan persekutuan keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, menguatkan peran keluarga kami masing-masing. Yang selama ini kesibukan kami di kantor, di pekerjaan, di pelayanan, justru kami melayani keluar. Tapi keluarga kami tidak kami kuatkan, tidak kami tumbuhkan. Akhirnya terkadang keluarga hamba Tuhan hancur. Keluarga diakan penatua hancur, keluarga pendeta hancur. Keluarga aktivis juga gereja hancur. Karena tidak memulai penguatan pertumbuhan dari keluarganya. Saat ini kami bersyukur. Kami diberikan kesempatan untuk menguatkan, menumbuhkan iman kami dan keluarga untuk menjadi berkat. Sehingga dengan keluarga yang kuat, yang bertumbuh, gereja kuat dan bertumbuh. Dan juga dampaknya menjadi bangsa dan negara, kehidupan masyarakat akan kuat dan bertumbuh dalam sukacitanya. Tuhan yang mengasihi kami. Sekali lagi kami mau berterima kasih untuk semuanya. Dan saat ini Tuhan, dengarkanlah doa syukur umat-Mu di rumah masing-masing. Yang masih boleh hidup, masih boleh bersama dengan keluarga, masih boleh makan dan minum, masih boleh bersyukur. Doa umat-Mu di rumah masing-masing, dengarkanlah ya Tuhan.
untuk bersyukur dan hanya bersyukur. Karena hati yang gembira, hati yang bersyukur adalah obat dibandingkan dengan kami hanya mengeluh. Kami hanya menebarkan berita-berita yang membuat panik atau bahkan hoax. Saatnya kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Mungkin doa kami selama ini hanya meminta, berpohon, meratap. Tapi saat ini kami ingin bersyukur. Karena Tuhan masih baik, masih memelihara dan menjaga kami. Dan biarlah pergumulan ini menjadi pergumulan di mana kami boleh membangun iman kami. Khususnya di minggu-minggu sengsara. Bahwa di dalam pergumulan kami adalah salib yang harus kami pikul. Tapi di balik itu ada kemenangan dalam Kristus Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang mengasihi kami. Kalau dalam hari ini ada yang berulang tahun, dalam pekan ini ada yang ulang tahun, Tuhan berkati sukacita ulang tahun mereka. Kalau pada saat ini ada yang ulang tahun perkawinan, atau dalam pekan ini berkati sukacita mereka. Ada yang promosi jabatan, biarlah Tuhan memberkati sukacita promosi jabatan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Oh, dalam pergumulan ini kami masih bisa ada sampai saat ini. Ebenezer, Tuhan masih memelihara. Tuhan masih menyertai perjalanan pergumulan hidup kami. Saatnya sekarang kami tidak mau meratap dalam kesedihan, dalam ketakutan, dalam kepanikan lagi. Tapi saat ini kami mau bersyukur. Bahkan selanjutnya ingin bersyukur karena penyertaan Tuhan yang maha baik. Dan ajarkan kami untuk menjadi berkat seorang dengan yang lainnya. Saling mendoakan, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam tangan kasih dan keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Banyak hal yang ingin kami doakan. Dan banyak doa-doa yang sudah disampaikan umat Tuhan di rumah. Tuhan tolong jawab dan dengar doa-doa ini. Tapi hal terakhir, biarlah kami pun menjadi pembawa berkat. Biarlah gereja-gereja mulai bergerak maju untuk memberikan penguatan dengan aksi konkret. Memberikan penyebaran vitamin C, vitamin E untuk warga jemaat khususnya para lansia. Juga untuk menopang mereka yang menjadi korban masa darurat ini. Mereka yang mengharapkan penghasilan dari upah harian, para ojek, gojek, grab, juga pekerja di sektor pariwisata, pekerja di hotel atau bidang-bidang lainnya, pekerja di toko yang sudah tidak punya penghasilan lagi. Biar kami saling menopang dengan bisa mengumpulkan sembako dan kebutuhan hidup di jemaat masing-masing dan saling membagi berkat supaya jemaat kami bisa makan dan minum walaupun mereka menjadi korban. Bukan sakit, tapi korban karena mereka sudah tidak berpenghasilan lagi. Biarlah Tuhan kami saling menopang satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, doa kita sudah selesai, dan sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mohon maaf atas keterlambatan 10 menit lebih sedikit, karena seharusnya ada hamba Tuhan yang lain yang harus mendoakan pada saat ini. Tetapi karena mungkin berhalangan, saya harus menggantikannya. Dan biarlah doa ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Dan seperti apa yang saya katakan dalam doa tadi, langkah pertama sekarang bukan lagi kita panik, bukan lagi kita takut, bukan. Apalagi menyebarkan berita-berita yang mendukakan. Apalagi terlebih jangan hoax. Yang jauh lebih utama sekarang ialah kita bersyukur, saling menguatkan, saling menopang, karena sampai saat ini kita masih sehat, masih mampu menghadapi pergumulan ini. Dan yang ketiga, BP Mupal Sumut Aceh sudah mengeluarkan surat yang intinya agar jemaat-jemaat di 14 jemaat GPB Sumupal Sumut Aceh, juga bakal jemaat dan pos-pos Pelkes, sekarang saatnya kita tidak hanya berdoa, tapi bertindak, kita berbuat. Apa? Yang pertama, silahkan dari kas jemaatnya masing-masing, dan nanti saatnya kas Mupo pun akan menopang, dan juga warga jemaat masing-masing untuk datang mengumpulkan sembako. Dikumpulkan teknisnya di gereja masing-masing, mengumpulkan beras, telur, dan makanan-makanan lainnya, dibawa ke gereja. Dan kemudian nanti bagi warga jemaat yang karena masa darurat COVID-19 ini tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, dapat dibantu agar mereka bisa makan dan minum. Saya berharap langkah ketiga ini segera dilakukan di jemaat masing-masing, sehingga mereka yang terdampak karena darurat corona ini bisa makan dan minum. Silakan persembahkan natura ibu bapak, kumpulkan di gereja. Apa saja. Sekali lagi, beras mungkin, Indomie mungkin, telur mungkin, minyak goreng mungkin. Silakan dikumpulkan di gereja. Di gereja masing-masing dibuat tim. Dan kemudian silakan bagi mereka yang tidak ada pekerjaan penghasilan, bahkan sulit untuk makan masa darurat ini, dibagikan untuk mereka. Mari berbagi berkat satu dengan lainnya. Dari jemaat untuk jemaat. Selamat siang, Tuhan memberkati.